Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veronica Syafariani dengan nomor induk mahasiswi 2011214. Saya dari kelas 1B reguler sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5 yang berjudul Sistem Ilmu Administrasi Negara. A. Studi dan ilmu pengetahuan. Studi administrasi pada umumnya, studi administrasi negara khususnya harus dijalankan secara sistematis. Dengan perkataan lain, harus ada sistematika. Melalui sistematika, studi administrasi negara pada studi 1 pada akhir studi perguruan tingginya. Yang pertama, harus mampu melihat dalam praktik kehidupan masyarakat sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan administrasi negara? Bagaimana identitas, konfigurasi, konstruksi, susunan, dan sebagainya. 2. Mampu melakukan kajian ilmiah atau mempergunakan metodologi ilmu pengetahuan terhadap perkembangannya. Yang ketiga, mampu menyusun tesis, teori rekomendasi, dan sebagainya mengenai berbagai problema administrasi negara. Ilmu pengetahuan modern itu bukan ilmu atau ilmu berarti kemampuan, kepandaian, kebolehan, dan sebagainya, dan juga pengetahuan, melainkan suatu sistem atau untuk melakukan 3 hal, yakni 1. Memperoleh dan atau mengumpulkan pengetahuan yang benar, dalam arti bahwa kebenaran atau kenyataannya dapat dibuktikan dengan sarana dan atau cara tertentu yang disebut metodologi studi atau metodologi ilmiah. Yang kedua, mengingat secara logis, relasional, segala pengetahuan yang telah diperoleh tersebut di atas. 3. Sarana yang digunakan untuk mengingat tersebut di atas adalah kerangka teoretika atau tatanan kaitan teori, termasuk di dalamnya ajaran mengenai pengertian dan perkembangannya, dan juga taksonomi dan terminologi. Dengan demikian, ilmu pengetahuan terdiri atas 1. Metodika untuk mencari pengetahuan. Yang kedua, teoretika untuk mengingat pengetahuan. Yang ketiga, teknika untuk menerapkan pengetahuan. Yang B, ilmu administrasi negara dan sistematikanya. Ilmu administrasi negara sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan juga merupakan suatu sistem yang terdiri atas 1. Metodologi studi administrasi negara, teoretika administrasi negara, teknologi administrasi negara. Dengan pandangan tersebut, disusunlah sistematika ilmu administrasi negara yang relevan dengan tujuan studi fakultas dan atau jurusan masing-masing. Kurikulum studi sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan apa yang menjadi syarat dasar bagi seseorang pejabat pemerintah atau administrasi negara tingkat tinggi, yakni 1. Ilmu pimpinan organisasi modern, 2. Ilmu organisasi, 3. Ilmu informatika, 4. Ilmu politik, 5. Ilmu manajemen, 6. Pengetahuan hukum, 7. Politikologi atau ilmu politik, 8. Ilmu keuangan negara, 9. Ekonomi pembangunan, 10. Sosiologi pemerintahan. Jadi, yang diperlukan bagi seorang sarjana administrasi negara, selain penguasa disiplin administrasi sebagai inti, juga memahami dalam disiplin pikir sosiologi, politikologi, ekonomi, hukum, psikologi, sosial, teknologi, dan bisnis atau termasuk komers. Ilmu administrasi pada hakikatnya adalah ilmu penyelenggaraan keputusan-keputusan atasan-atasan administrasi negara adalah pemerintah. Dalam praktik banyak orang tidak mampu melihat administrasi secara lengkap yang terdiri atas pimpinan atau governance heading green, 2. Organisasi, 3. Sistem informasi, termasuk tata usaha, 4. Sistem manajemen, 5. Sistem operasi. Ada yang harus mampu melihat tata usaha sebagian, syarat-syarat, arsip, ekspedisi, sehingga mencampur adukan administrasi dengan tata usaha. Faktor-faktor produksi lainnya adalah tanah, modal, tenaga kerja atau manpower, dan teknologi ilmu manajemen. Ilmu tanah, ilmu teknologi, dan sebagainya tidak menjadi bagian dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah science of
searching for resource di dalam rangka orang per orang, keluarga, kelompok, badan usaha, perusahaan, masyarakat, kota media, provinsi, negara, dan sebagainya. Manajemen tingkat kemakmuran atau tingkat konsumsi periode tertentu yang setinggi-tingginya. Padahal sarana dan sumber daya untuk mencapai tingkat kemakmuran tersebut terbatas. Rumusan ahli ekonomi mengejar efisien sesuai dengan prinsip ekonomi ahli ekonomi aktif dalam pemikiran dan penentuan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh administrasi atau manajer tersebut. Ahli administrasi adalah ahli penyelenggaraan dengan menggunakan organisasi secara totalitas, dan ahli manajemen adalah ahli pengarahan dan pengendalian sumber-sumber daya dengan mempergunakan orang-orang yang diperlukan untuk mencapai tujuan usaha. Apapun tujuan dari studi ilmu administrasi negara, beberapa aspek segi administrasi negara perlu diperhatikan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Aspek politik. Inilah segi yang paling sulit dari administrasi negara yang tidak mungkin dapat dipahami hanya melalui teori dan buku. Administrasi negara untuk menjalankan apa yang dikehendaki oleh pemerintah mengenai negara sebagai badan politik. Yang kedua, aspek hukum. Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum, khususnya negara hukum Pancasila. Di dalam negara hukum, kekuasaan tertinggi adalah hukum. Semua harus tunduk kepada hukum. 3. Aspek administrasi. Karena administrasi negara adalah administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan, administrasi merupakan segi yang terpenting. Administrasi adalah pimpinan dan pengendalian organisasi secara keseluruhan. 4. Aspek sosial budaya. Administrasi negara harus dijalankan secara efisien dalam mempergunakan atau mengarahkan sumber daya manusia, finansial, dan fisik menghasilkan jasa-jasa administratif menuju tercapainya misi atau tujuan tiap-tiap untuk organisasi administrasi negara. Yang kelima, aspek teknologi. Administrasi negara modern dijalankan dengan menggunakan teknologi, metodologi, teknik, dan sarana tertentu yang memerlukan desain atau perancangan, pendidikan dan latihan, serta attitude sikap mental tertentu pula. Yang keenam, aspek moralitas dan etika. Administrasi negara harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan menjunjung tinggi moral dan etik, tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistematis ilmu administrasi secara yang perlu dikembangkan harus mencakup semua aspek dan permasalahan pokok, sebagaimana tertera sebagian di atas. Yang C. Sejarah perkembangan administrasi negara di Indonesia. Untuk mempermudah uraian dalam bab ini, kita bertolak dari asumsi bahwa negara Indonesia dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1800. Walaupun wilayah negara Indonesia yang kita kenal sekarang sebenarnya baru terjadi secara definitif pada tanggal 1 Januari 1867, yaitu dengan melalui berlakunya Undang-Undang Perbendaharaan Negara 1864 atau ICW atau Indies Comptability Suite 1864. Dengan adanya ICW berarti lahirnya APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia yang pertama yang merupakan undang-undang atau arti disetujui serta oleh DPR. Yang kedua, Kepala Negara merangkap sebagai pemerintah atau gubernur jenderal dan bertanggung jawab menurut Undang-Undang Dasar. Yang meletakkan dasar-dasar administrasi negara modern di Indonesia adalah Gubernur Jenderal Deandels dengan cara 1. Menciptakan jabatan-jabatan kenegaraan atau Ambatan Public Office untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dengan rumusan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab setiap jabatan. Yang kedua, membentuk kas negara atau fiskus yang diisi melalui pemungutan pajak, bea, dan cukai. 3. Membentuk Direktorat Jenderal Keuangan yang menyusun anggaran dan mengelola keuangan negara. Yang keempat, membentuk Badan Pemeriksaan Keuangan atau Generalrekenkamer. 5. Membentuk sistem pemerintahan wilayah provinsi, kepresidenan, kabupaten, distrik, dan lain-lain. 6. Membentuk sistem kepolisian, sistem kejaksaan, dan sistem peradilan modern yang banyak mengalami
Perubahan sepanjang masa sejak 1816 hingga kini adalah sistem pemerintahan dan sistem administrasi pemerintah, sistem administrasi keuangan, dan sistem peradilan serta sistem administrasi peradilan. Perubahan-perubahan tersebut berlangsung secara bertahap. Yang pertama, dari tahun 1866, lahirnya sistem pemerintahan departemental. Yang kedua, 1870, pembebasan pamong praja dari tugas pengurusan perkebunan pemerintah. Yang ketiga, 1890, gerakan memisahkan kemerdekaan Indonesia dan pengendalian pemerintahan Belanda. Yang keempat, 1903, Indonesia finansial merdeka, artinya bebas dari kewajiban menyumbang kepada negeri. Yang kelima, 1906, pemula pengembangan sistem otonomi pemerintahan daerah. Yang keenam, 1912, lahirnya pasal 1 ICW, yakni Indonesia dijadikan beban hukum atau Reichsperson. Yang ketujuh, 1922, pembentukan badan-badan otonomi teritorial. Yang kedelapan, 1925, pamong praja Indonesia di Pulau Jawa dan Madura berfungsi bebas atau pejabat Eropa hanya bertindak sebagai penasehat. Yang kesembilan, 1930, pemulaan sistem perizinan perusahaan karena keadaan dilanda krisis ekonomi dunia. Yang ke-10, 1938, gerakan menuju status dominion. Antara 1938 sampai 1942, banyak terbit undang-undang baru yang bersifat modernisasi kehidupan sosial, politik, ekonomi, antara lain Undang-Undang Dasar 1945. Yang D, organisasi pemerintahan dan administrasi negara Republik Indonesia. Yang pertama, organisasi pemerintahan. Di setiap negara modern, organisasi pemerintahan dan organisasi administrasi negara menjadi satu, sehingga pejabatnya yang bersangkutan harus selalu tahu dan sadar bila dia sedang menjalankan fungsi pemerintahan dan sedang melakukan fungsi administrasi atau negara. Dalam abad yang lampau, masih banyak negara yang merupakan etat gendrom atau tipe negara jaga malam, karena fungsi-fungsi negara hanya memiliki sedikit perbandingan. A. Pengembalian disili birokratis adalah cara pengembalian keputusan yang harus mengikuti prosedur dan formalitas tertentu sebagaimana ditetapkan oleh pejabat atasan. Yang B. Pembentukan kekuasaan birokratis atau Berekismostusmoring adalah pembentukan atau pengembangan suatu sirkuit atau jaringan kekuasaan di antara pejabat-pejabat negeri berdasarkan kewenangan masing-masing yang bertuntun satu sama lain. Sistem birokrasi memerlukan urusan dan masalah yang dapat disadarkondisikan sehingga dapat ditangani oleh pejabat-pejabat yang bekerja secara standarisasi atau normalisasi. 2. Jenis organisasi pemerintahan. Karena merupakan organisasi politik sosial, fungsional, dan teritorial, negara Republik Indonesia tersusun atas 4 macam atau jenis organisasi pemerintahan. Adapun keempat jenis organisasi pemerintahan itu adalah sebagai berikut. 1. Organisasi pemerintahan politik, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ditambah Dewan Perwakilan Rakyat, Kepala Daerah ditambah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua, organisasi pemerintahan sosial, yakni A. Negara Republik Indonesia, Rukun Nasional, Daerah tingkat 1, Rukun Provinsi, Daerah tingkat 2, Rukun Kabupaten, Desa, Rukun Desa. Rukun adalah unit sosial untuk mempersatukan atau mengatasi perbedaan antara suku, agama, aliran kepercayaan, profesi, dan sebagainya. Yang ketiga, organisasi pemerintahan fungsional, yakni organisasi pemerintahan sentral, desentral, dan desentralisasi dan desentral. 4. Organisasi pemerintahan teritorial adalah organisasi pemerintahan kewilayahan, yang A. Wilayah Republik Indonesia, wilayah provinsi, wilayah kota, wilayah kabupaten, wilayah kota media, wilayah kecamatan, kota administratif. Wilayah dibentuk melalui pembagian atau secara administrasi dari teritorium atau wilayah berdaulatan negara atau wilayah yurisdiksi negara. Dengan demikian, organisasi negara manapun selalu rumit atau kompleks dan harus dijaga dengan sampai menjadi
sehingga tidak dikendalikan oleh pemerintahan. Oleh karena itu, banyak negara bekas jajahan setelah dimerdekakan dan tinggal oleh pejabat-pejabat administrasi negara penjajah yang berpengalaman dan terdidik baik menjadi berontakan dan kacau-kacau. Administrasi negara yang baik, efektif, dan sehat memerlukan 1. Pejabat-pejabat yang berpendidikan cukup tinggi. 2. Pejabat-pejabat yang normal, paling tidak yang menjunjung tinggi etik kedinasan. 3. Pejabat-pejabat yang mempunyai integritas tinggi, arti mempunyai rasa tanggung jawab besar, tidak mau mengkhianati sumpah jabatannya dan tugasnya, tidak mau diajak kong kali kong atau korupsi, yang cukup bijaksana dan selalu berdaya upaya mencegah dan memecahkan problema. 3. Istilah dan pengertian penguasa. Istilah penguasa dipergunakan bagi semua pejabat atau badan yang mengembang dan menjalankan kekuasaan atau kewenangan atas nama negara di Indonesia. Terdapat beberapa penguasa, yaitu 1. Penguasa konstitusi, berwenang mencipta konstitusi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 2. Penguasa legislatif, berwenang mencipta atau membentuk undang-undang dalam arti formal, yaitu Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 3. Penguasa eksekutif, berwenang menjalankan pemerintah, mempergunakan kekuasaan dan wibawa negara untuk melakukan politik negara dan menjalankan undang-undang dalam arti luas, yakni Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat 1. 4. Penguasa administratif, berwenang menjalankan administrasi negara, yakni Presiden sebagai administrasi negara sebagai penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang 1945 menjelaskan. 5. Penguasa yudikatif, berwenang menjalankan pengadilan atas nama negara Republik Indonesia, yakni Mahkamah Agung. Penguasa konsultatif, yang berwenang memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden Republik Indonesia, yakni Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. 7. Penguasa inspektif, yang berwenang melakukan inspeksi dan pengawasan terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam arti luas dan memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, koordinasi kepala wilayah. Menurut pasal 2, kepala wilayah di dalam rangka melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban untuk pemerintahan menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan semua instansi vertikal antara instansi vertikal dengan dinas daerah dan antara instansi vertikal dengan instansi vertikal lainnya. 5. Pamong Praja. Kepala wilayah adalah pejabatan pamong praja, yakni gubernur atau kepala wilayah provinsi, bupati atau kepala wilayah kabupaten, dan camat atau kepala wilayah kecamatan. Menurut sejarah, dalam kategori pejabat pamong praja tidak termasuk mereka yang hanya menjadi kepala wilayah urban atau perkotaan. Yang keenam, lingkungan pemerintahan. Setiap organisasi berada dan bergerak di dalam suatu lingkungan. Demikian pula halnya dengan organisasi pemerintahan. Yang A, lingkungan geografis atau alam fisik asli dan buatan manusia. Yang B, lingkungan demografis atau penduduk populasi menurut susunan. C, lingkungan kebudayaan dan masyarakat, society community. Yang D, lingkungan politik atau masyarakat partai golongan politik. Demikianlah dari penjelasan saya tentang bab 5. Jika ada salah-salah kata dan kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.